Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Bu Rohmah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Hari ini kita akan belajar di bab 5, yaitu tentang sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah berikutnya. Langsung saja kita akan mengetahui bagaimana sejarah dan peran tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia, dimulai daripada masa kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang yaitu mereka menganut sistem kepercayaan dan periode Hindu-Buddha. Dalam sistem kepercayaannya, masyarakat Indonesia sebelum Islam datang, dia menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme adalah mempercayai setiap benda di bumi pada kawasan tertentu mempunyai roh atau jiwa yang harus dihormati, seperti goa, pohon, dan batu besar. Kemudian, apa itu dinamisme? Yaitu keyakinan terhadap kekuatan yang berada dalam suatu benda dan mampu memberikan manfaat dan mara bahaya, seperti keris atau batu akik. Kemudian, bagaimana pada masa periode Hindu-Buddha? Periode ini diperkirakan hadir sekitar abad ketiga Masehi. Kebudayaan Hindu lekat dengan kasta dan Buddha menekankan pada moral untuk menuju nirwana. Berikutnya, proses penyebaran Islam di Indonesia. Bagaimana prosesnya? Dimulai pada abad ke-7 Masehi. Yang berikutnya adalah alur teori penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama melalui teori Gujarat, yaitu teori ini dicetuskan oleh Snokkhorgon. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Argumentasi ini karena kurang adanya fakta peranan bangsa Arab dan manuskrip tertua tentang Islam menggambarkan adanya hubungan antara Hindia dan Indonesia. Yang kedua, teori Makkah. Menurut Hamka, Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar Arab Mekah. Yang berikutnya, Hamka juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya Islam ke Sumatera, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Adanya berita dari Tiongkok tentang kedatangan Raja Arab, Parsi. Yang berikutnya adalah teori Persia. Pencetus teori ini adalah P.A. Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasari oleh kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia sama dengan Persia. Berikutnya, tentang strategi penyebaran Islam di Indonesia. Strateginya adalah dapat melalui jalur perdagangan, pernikahan, budaya, pendidikan, politik, dan tasawuf. Selanjutnya, berikut ini adalah tokoh ulama Nusantara yang menjadi guru umat Islam di Arab. Berikutnya, para sultan di Kesultanan Islam. Yang selanjutnya, tokoh ulama dan perannya sebelum Wali Songo. Kemudian berikut ini kelompok Wali Songo dan perannya.
Wali Songo berperan sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Siapa sajakah para Wali Songo itu? Baik, sampailah kita pada akhir pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, sebelum Islam masuk, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga agama Hindu-Buddha. Masuknya Islam di Indonesia didasari oleh beberapa teori seperti teori Gujarat, Makkah, dan Persia. Kemudian Islam menyebar ke berbagai daerah dengan strategi yang beraneka ragam seperti perdagangan dan pernikahan. Penyebarannya pun dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wali Songo adalah salah satu kelompok penyebar yang paling berpengaruh di Pulau Jawa. Sekian pembelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.